Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Selalu sehat-sehat ya. Selalu jaga kondisi, jaga kesehatan. Karena I'm happy, I'm prestasi. Pada pertemuan yang keempat, kita akan belajar mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Tujuan pembelajaran hari ini, setelah kalian mengamati benda-benda di sekitar, kalian akan dapat membandingkan mengenai konsep perubahan fisika dan konsep mengenai perubahan kimia dengan benar. Coba selanjutnya kalian lihat tayangan yang ada di handphone kalian. Silahkan amati. Kira-kira ada gambar apa ya di situ? Ya, ada gambar lilin menyala yang lama-lama akan meleleh juga. Jadi, ada lilin yang belum diberi perlakuan, kemudian ada lilin yang sudah diberi perlakuan dengan dibakar. Kita bisa lihat perbedaannya. Kira-kira bedanya apa ya? Bagaimana komposisi materinya? Samakah dengan zat asalnya? Langsung ke sedikit paparan materi mengenai perubahan fisika dan perubahan kimia. Jadi, perubahan fisika merupakan perubahan yang terjadi pada suatu zat yang dia tidak menghasilkan zat baru. Kemudian di perubahan fisika, itu biasanya setiap perubahannya bisa dirasakan oleh alat indera kita atau panca indera kita. Sedangkan di perubahan kimia merupakan suatu bentuk perubahan yang dialami oleh suatu benda yang menghasilkan zat baru. Dengan komposisi zat baru yang dihasilkan itu berbeda dengan zat atau sifat asalnya. Jadi, saya ulangi lagi, perubahan fisika merupakan perubahan yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan perubahan kimia adalah perubahan zat yang dia menghasilkan zat baru dengan sifat zat yang dihasilkan itu berbeda dengan sifat asalnya. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Oke, kita bisa lanjut ke slide berikutnya. Jadi, apa saja yang termasuk sifat fisika? Jadi, sifat fisika itu yang pertama meliputi wujud zat. Materi wujud zat ini kita sudah pelajari di pertemuan yang lalu, bahwa perubahan wujud zat itu ada yang namanya mencair, menyublim, kemudian membeku, menguap, dan lain-lain. Kalian masih ingat ya bahwa wujud zat itu terdiri dari zat padat, zat cair, maupun gas. Kemudian sifat fisika yang lain ada kekerasan zat, ada warna zat, bau, bentuk, maupun tetapan fisika yang meliputi massa jenis, titik lebur, titik uap, maupun titik beku. Sedangkan untuk sifat kimia itu meliputi terbentuknya zat baru, terbentuknya gas, terbentuknya endapan, dan terjadinya perubahan warna. Jadi, ketika kita belajar tentang sifat kimia, biasanya proses yang terjadi di sini ada yang namanya pembusukan, kemudian ada yang namanya pengkaratan, kemudian ada yang namanya fermentasi, dan lain-lain, termasuk pembakaran. Langsung masuk ke contoh dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau tadi kita sudah paham, perubahan fisika itu perubahan yang dialami oleh suatu benda
yang tidak menghasilkan zat baru. Sedangkan di perubahan kimia itu suatu bentuk perubahan yang dialami oleh suatu benda yang dia menghasilkan zat baru dengan sifat yang dihasilkan berbeda dengan sifat asal zatnya. Contoh untuk perubahan fisika, ada benang yang dirubah menjadi kain, atau di sekitar kita biasanya ada mama-mama yang buat tenun NTT, itu dia merakit dari benang-benang yang digabung sehingga bisa menghasilkan kain tenun yang cantik yang namanya kain tenun NTT. Kemudian aluminium dirubah menjadi alat rumah tangga, misalkan panci, sendok, garpu, dan alat rumah tangga yang lain. Ada contoh lain, tanah dirubah menjadi batu bata, kapur barus menyublim, beras yang ditumbuk menjadi tepung beras. Nah, zat-zat yang dihasilkan ini atau hasilnya ini mereka masih memiliki komposisi yang sama dengan zat penyusun awalnya. Sedangkan untuk contoh perubahan kimia ada nasi basi, roti berjamur, besi berkarat, kayu dibakar menjadi arang, maupun buah masak dengan sendirinya. Secara konsep begini, semua contoh di perubahan kimia itu mereka tidak bisa dikembalikan ke bentuk asalnya. Misal, kayu yang sudah dibakar menjadi arang, apakah kalian bisa kembalikan menjadi bentuk kayu lagi? Tidak, bukan? Ya, pintar. Kemudian nasi yang sudah basi, bisakah kalian rubah menjadi nasi yang layak konsumsi? Tidak bisa, kan? Ya, betul. Jadi, semua contoh di perubahan kimia itu zatnya tidak bisa dikembalikan ke bentuk semula. Sampai sini paham? Oke, kalau paham kita lanjut. Nah, ini kalian bisa lakukan di rumah. Kalian bisa siapkan kertas, kemudian mantik, kemudian ada gunting, kemudian ada es batu. Yang pertama kalian bisa lakukan adalah kalian bisa melihat ini lembar kerja. Jadi yang pertama kalian bisa membakar kertas, kemudian amati perubahan yang terjadi. Yang kedua, kalian potong-potong kertas, kemudian amati apa yang terjadi pula. Kemudian di poin ketiga, silahkan kalian taruh es batu dalam wadah, kemudian kalian diamkan dan amati. Jika yang kalian amati itu terbentuk zat baru, maka silahkan kalian kasih tanda checklist pada kolom yang sudah disediakan. Jika terjadi perubahan warna, kalian lakukan hal yang sama dengan memberikan checklist pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian jika zat yang kalian amati mengalami perubahan wujud, silahkan kalian juga tambahkan checklist di kolom yang sudah disediakan. Kemudian dari checklist tadi, kalian bisa mengamati kira-kira dari hasil yang sudah saya amati, poin nomor 1, nomor 2 maupun nomor 3, dia mengalami perubahan fisika atau perubahan kimia ya. Nah, kalian bisa menambahkan checklist pada kolom perubahan fisika maupun perubahan kimia. Apakah sudah jelas? Oke, kita bisa lanjut di bagian diskusi. Setelah kalian praktek, setelah kalian mengamati, setelah kalian mengisi tabel, kita bisa berdiskusi bersama-sama. Dengan yang pertama kalian jawab soal nomor 1, apa perbedaan hasil pengamatan yang didapat dari kegiatan memotong kertas dan membakar kertas? Jadi kalian bandingkan. Pada soal nomor 2, apa perbedaan yang dapat diamati dari mencairkan es batu?
Kemudian poin ketiga, carilah contoh perubahan zat yang mirip dengan perubahan pada kegiatan memotong kertas, membakar kertas, dan mencairkan es batu. Apakah cukup jelas? Jadi, setelah kalian praktek, kalian mengisi tabel, kalian menjawab 3 soal ini, nanti selanjutnya kita bertemu di grup WA, kita bahas bersama-sama, kita diskusikan bersama-sama, kira-kira hasil pengerjaan kalian sudah benar atau perlu diperbaiki ya. Kalau sudah, ingat, di pertemuan kali ini kita harus bisa membedakan antara konsep perubahan fisika dan konsep perubahan kimia. Apakah kalian sudah paham? Kalau sudah paham, berarti nanti kita ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa selalu jaga kondisi, selalu ikuti protokol kesehatan, selalu happy, karena jika kita bahagia, kita akan bisa berprestasi. Ingat, I'm happy, I'm prestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.